Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin jaddil hasan wal husain wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wuquf amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada junjungan tercinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berjalan kemudian berusaha juga untuk memberikan manfaat ala hajah wa manfaat di akhir muslim kepada saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya thawab kal mujahidin fi sabilillah, seperti orang-orang yang mujahid fi sabilillah. Jadi sekarang ini banyak perintah perang, tetapi belum tentu apakah itu benar-benar berperang karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak hadis-hadis daripada baginda Rasulullah SAW yang memberikan thawab, yang memberikan pahala seperti orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang berjalan untuk memenuhi hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pahala seperti orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bani Israil ketika mereka tertumpuk pada banyak problem dan masalah, mereka meminta nasihat daripada Nabi. Tetapi Nabi-Nabi sudah tahu kalau mereka disuruh berperang, mereka akan mundur. Jadi berperang itu bukan masalah yang mudah. Kan sedikit-sedikit kita mau berperang, lempar dulu. Ini ada perintah belum dari ulama yang betul-betul saleh, yang betul-betul dapat isyarat daripada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabar bukan minggu, bukan bulan, tapi tahunan atas ada orang-orang kafir Makkah. Peperangan itu baru dilakukan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Itu pun tidak ada yang Rasulullah SAW tumpahkan darahnya. Rasulullah SAW dikatakan lebih banyak bersabar, sabar ahli Yasin. Keluarga Yasin disuruh bersabar sama baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW mengatakan barang siapa memberikan manfaat kepada nas, tadi kepada saudaranya sesama Islam, ini umum kepada semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala, nas ajma'in, maka di setiap fatwa, di setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya. Dan di setiap fatwa Allah akan memberikan pahala kepadanya 70 derajat. Jadi kita kalau mau urusin hajatnya orang, kita usahakan kasih jauh kita punya langkah. Misalnya di toko yang sana itu bisa kita penuhi hajatnya. Toko yang sana dekat, cuma 5 langkah dari Banua, dari rumah. Kita kasih jauh, kasih kalau perlu 100 langkah. 100 langkah kali 70 berarti berapa? 100 kali 70 berarti 7.000. 7.000 tingkatan Allah berikan kepada kita hasanah. Juga diampunkan dosa-dosa kita yang lalu dan yang sebelumnya. Ada juga nasihat daripada pintu kota ilmu, menantu baginda Rasulullah SAW. Kalau kalian punya hajat, maka mulailah hajat kalian itu salat yaumul khamis. Mulailah hajat kalian itu pada pagi hari Kamis. Kemudian kamu baca sebelum memulai hajatnya itu akhir daripada surah Al-Imran.
Kemudian kamu baca Ayatul Kursi. Kemudian kamu baca Fatihah. Maka kata Sayyidina Ali, insya Allah hajat-hajatmu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulainya pada hari Kamis pagi, membaca akhir daripada surah Al-Imran, membaca Ayatul Kursi, dan membaca Sab'ul Mathani, yaitu surah Al-Fatihah. Ini pada setiap hajat, punya hajat. Lain lagi pada setiap kita mau memulai pekerjaan terhadap sesuatu yang baru. Misalnya mau buka toko, atau mau buka usaha, atau memulai sesuatu urusan, maka itu dikatakan oleh para ulama, hendaklah engkau memulainya pada hari Rabu, dikarenakan kalau kita memulai sesuatu pada hari Rabu, maka sesuatu yang kita akan mulai itu dama, pastamar, akan berlangsung terus menerus. Islam mengajar, mendidik untuk segala sesuatu terikat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi masalahnya ketika kita melakukan sesuatu ittiba kepada Rasul, ittiba kepada para sahabat, itu bukan hanya sekedar melangkah atau memulai urusan dengan memakai kanan atau memulainya mengakhirkan dengan kiri. Tetapi pada saat itu kita mengenal baginda Rasulullah SAW. Jadi ketika kita mencontoh untuk niat iktikaf atau sholat sunnah atau melakukan apa-apa yang dianjurkan oleh Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, kita juga tenggelam daripada mengingat Rasulullah SAW. Jadi banyak pahala yang kita dapat. Kita mengenal Nabi kita, oh Nabi kita begini dahulunya. Jadi kita mundur kehidupan kita 1400 tahun yang lalu, di mana amalan itu selalu dikerjakan oleh para sahabat. Di sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kalau dia sibuk, maka dia utus saudaranya untuk anak daripada saudaranya itu untuk pergi ke rumah Rasulullah SAW untuk melihat apa yang Rasulullah SAW kerjakan. Dia juga bisa di depan, yang bisa masuk ke dalam adalah anak kecil. Sampai ada satu anak kecil perempuan selalu diperintahkan untuk masuk ke dekat kamar mandi Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW keluar dari kamar mandi, Rasulullah lihat anak kecil perempuan. Rasulullah percikan air ke wajah. Setelah umurnya sampai kurang lebih 100 tahun, tidak ada keriput di wajahnya. Tidak masuk salon, tidak ada salon dulu. 50% tahun ada salon, tidak ada salon. Tapi percikan air dari tangan Rasulullah SAW, sang pemegang kunci pintu surga, di atas daripada 1000 salon. Sudah 100 tahun lebih umurnya, tetapi kulitnya ini dia masih bersinar-sinar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa bersama-sama dengan baginda Rasulullah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang memenuhi hajat saudaranya sesama Islam, maka anak akan berdiri di samping mizannya, di samping timbangannya. Ini timbangannya ini 700 langit dan bumi ditaruh di timbangan piringan itu, neraca. Itu masih luas. Tapi ada kalimatan, khafifatan, bil lisan, sakilatan, fil mizan, habibatan, indar rahman, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tapi ada 2 kalimat, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, kalau taruh di piringan itu berat.
Tetapi 7 lapis langit, 7 lapis bumi tidak ada artinya didirikan. Kata Rasulullah SAW, "Masya Allah haja akhi." Maka untuk aku akan wakif di mizani, saya akan berdiri di samping neracanya. Kalau neracanya benar, kalau yang sebelah kanan lebih berat, berarti saya tidak membutuhkan untuk memberikan bantuan kepadanya. Tetapi kalau timbangan itu miring ke sebelah kiri, untuk syafi'an lahu, kata Rasulullah SAW, saya akan memberikan syafaat kepadanya. Kita ibadahnya banyak kurang, dosa kita seabrek-abrek. Oh, banyak sekali dulu dosa banyak, ibadah kurang. Maka kita selalu berusaha berbuat kebaikan. Dari kebaikan-kebaikan tersebut kita lihat yang pahala-pahalanya banyak, di antaranya adalah membantu. Jadi membantu adalah membantu saudara, juga membantu kepada semua makhluk. Termasuk Imam Al-Ghazali, amalannya banyak. Banyak amalannya, luar biasa, buku-bukunya aja tidak bisa sesuai dengan umurnya. Tetapi ada seorang sahabat mimpi, kemudian bertanya kepada Imam Ghazali, apa yang Allah amalkan, apa yang Allah perbuat kepadamu, apa yang Allah lakukan kepadamu, amalmu yang mana yang Allah cintai? Kata Imam Ghazali, semua amalku tidak ada artinya. Tapi pada suatu saat saya ambil pulpen, saya mau nulis di kertas, ada nyamuk atau lalat hinggap, minum. Saya rahmati dia, saya tidak gerakkan. Saya diam sampai dia selesai minum itu tinggal di jalan, baru saya menuliskan. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling aku cintai, yang paling aku perhatikan, yang paling aku peduli daripada amalmu, rahmatmu kepada seekor lalat itu. Kalau kita ada bisnis sedikit, ganggu kita hajar semua gitu. Kalau dia orang rahmat kepada semuanya. Bahkan Al-Habib Umar ada satu orang murid buka lemari, jadi kita mengaji itu ada lemari di bawah, ada pintu kecil tuh lemarinya itu. Ada lemari pintu kecil itu, murid ini agak kasar buka tutupnya. Kata Habib Umar, begini cara buka tutupnya, dia buka tutup dengan perlahan. Ini semua bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bebatuan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macan, aumannya macan, Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, tahukah kalian apa arti aumannya macan itu? Macan pada hutan itu. Apa artinya? Itu karena Nabi Sulaiman bin Daud, kita mana paham, kita tidak paham apa yang dikatakan oleh si macan pada hutan, si asal. Allah wa Rasulullah alam, kata sahabat-sahabat, yang Allah dan Rasulullah mengetahui. Kata Rasulullah SAW, si macan itu berkata, ya Allah la tusalli alayya ala ahli ma'ruf. Macan itu takut kepada orang-orang yang berbuat ma'ruf, yang berbuat kebaikan, yang yusa'ilun nas, yang berbuat amar-amar yang diperintahkan di dalam agama. Selain daripada mereka, macan tidak ada takut. Dan macan takut seperti apa yang dikatakan oleh Imam Busiri, wa in tarahul rusdu fi ajaniha tajri. Kalau macan itu bertemu dengan orang yang cinta kepada Rasulullah, berjalan di jalannya begitu Rasulullah SAW, macan itu takut. Jadi Raja Hutan ini takut. Jadi kata ahli sufi, kalau kalian suka ditakuti oleh semua makhluk, maka takutlah kepada Allah dengan sebenar-benar takut, maka semua makhluk Allah akan takut kepada kalian. Insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.